ide bertaruh saja didiskriminasikan, apalagi di rumahku. Ampura, Mangkuwangi cerita di Lebuyang, ada orang nggak mau ke di rumahku, nggak mau ke di rumahku. Sehingga kita malah jebos, lagi dicari di rumahku ini, bangsa lebih kejadian lebih bahan. Akhirnya rajanya datang. Terus ketika di rumahku dia menjadi mengatakan apa dua dekat kemudian. Dengan bahasa Sanskerta walak itu artinya anak-anak. Anak-anak patah pengetahuan atas kurang. Makanya benar kalian kesan rumahku itu udah Jawa Taru selesai gitu saja. Akhirnya kayak begitu diskriminasinya orang. Karena pemahaman ya asal pada tekan supaya jadi kuat gitu. Di mana ada logika orang pintar tanpa belajar? Tidak ada itu orang bisa pintar tanpa belajar. Kata pandita maupun pinanggita artinya orang terpelajar sama dengan sarjana. Bahkan di India orang bergelar acarya, kalau profesor, kalau doktor bidang baru boleh acarya. Tanpa doktor nggak boleh acarya sebenarnya itu kalau lihat kamusnya Sudmuder gitu. Karena tidak pernah disekolahkan. Bahkan ada orang yang mau sekolah di UHM sekarang batal sekolah karena dosennya orang Jabu gitu. Dosennya Jabu, masuk tapi dosennya Jabu gitu. Ya carilah dosen keluarga sendiri gitu. Saya juga pernah pengalaman pulang dari India, ada orang tokoh spiritual datang. Pak Madi, saya akan ngajar yoga seluruh Indonesia. Wih bagus sekali gitu. Apa sumbernya Nabi, sumbernya referensinya Nabi gitu. Apa Tanjari Raja Yoga atau apa begitu. Kan saya wahyu langsung dari Tuhan gitu. Dan langsung memberitahu kita, Pak Madi, tidak ada hubungannya Bali dengan India. Ya. Tidak ada hubungan Bali dengan India, begitu ya. Lantas di rumahku kalau di Pura, kalau yoga melakukan upacara tuning, dia wajib itu. Ketika tuning mengucapkan mantra, dia mengucapkan mantra, tapi mantra Om Brahma Wisnu Viswaram Dewa Jimat Penet Jero datang lagi tiba-tiba muji saya. Jadi saya bingung karena bukan saya murid Anda, silakanlah marah-marah di rumah. Terus saya beritahu, mohon maaf sebagai tuan rumah, kami sudah nyangger dengan minum segala, sekarang silakan pergi. Saya usir dengan ada sore masih marah keluar di jalan begitu. Rode luar biasa. Saya memang tidak tahu apa-apa dalam hal begitu. Dalam hal-hal yang demikian saya tidak tahu karena mereka langsung bertemu wahyu dengan Tuhan begitu langsung. Akhirnya orang ini di Lampung cerita pada guru SMA. Pemangku ring kayangan wenang tegesin pemangku karohana kang mawak pemangku ring sarira ira reangon. Pemangku itu ada ira reangon mau pemangku di dalam tubuh kita. Saya sini buana agung alit sarirante magenah ibu mua magerak ning sarir mua muda kala di sarirante sami pada kawangku deneng biasana gereseng ira reangon. Siapa Rareamon itu? Rareamon itu tidak lain adalah dewa Siwa sendiri. Jadi Siwa sendirilah Rareamon begitu. Jadi Rareamon seperti kata Siwa ini timbul pertanyaan dari bagaimana perkembangannya kok bisa jadi Rareamon jadi Siwa begitu. Apa Siwa itu Rareamon? Dalam sejarahnya sebelum Hindu berkembang ditemukan di Mohenjo-daro, Pakistan sekarang, peninggalan purbakala Dewa Pasupati. Dewa Pasupati ini digambarkan sebagai orang laki-laki bertanduk, kemudian menjadi Dewa Siwa. Jadi kata Pasupati, Pasu artinya binatang, Pati artinya raja atau gembala. Pasupati, gembala binatang sebenarnya arti sudah. Itulah beliau Sang Rareamon. Maka ketika kami melakukan upacara dalam rangka upacara besar, misalnya seperti Nguahan Sunari, Ngadagang Tapini, Ngadagang Rareamon begitu, maka pujanya adalah puja Dewa Siwa berarti karena beliau sebagai Rareamon untuk julukan apa di masyarakat. Sama dengan pekulun kaki Siwa Gotra, ini Siwa Gotra, Siwa sebagai kaki sendiri, sebagai ini sendiri. Itu mendekatkan itu sel kita ketika karya apa membuat itu untuk hari-hari kan begitu. Pekulun kaki Siwogoto ini Siwogoto sira tengatan sangat pekabehan pekabisan putra kada dengan anggapati prajapati panas pati raja.
kon metu bakabean mempetik kepentingan lawan sanak teu pome itu mandram. Ternyata tidak ada bahasa Sanskertanya itu mandram itu lokal jenius dari mandram. Rupanya ketika agama Hindu ke Indonesia, mantra-mantra yang lokal tidak dianggap penting. Biarlah agama lokal berkembang. Sehingga itu muncullah yang dibalik kita berkenan dengan Jero Mangku menggunakan pedomannya Kusuma Dewa dan gelaran pemangku itu yang umum. Baru perkembangan belakangan betapa yang lain begitu. Jadi sudah secara etimologi kata Dehi Dewa Dewa Layo Sajiwa Kewala Siwa. Badan ini adalah pura, mandir. Jiwa kita adalah betul siwa. Gitu. Jadi badan ini karena badan ini pura, maka harus dipelihara supaya puranya tetap bersih, tetap rapi sehingga kekuatan Tuhan akan hadir. Kalau pendeta mendikse, dikse artinya penyucian. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa lokal jadi bintang, supaya apa? Supaya bercahaya seperti permata bintang dari Jero Mangku bintang. Sebenarnya dikse sebenarnya sudah sama dengan kita. Ini sudah menjadi bahasa. Kalau di India sama, pujari dan pendeta sama-sama diksenya, dan diksenya ketika masih anak-anak lagi. Karena itu ciri Brahmana di India memakai benang upavita, benang selempang sutra 3 helai. Kalau pernah menyaksikan acara-acara kuno seperti kepramanan yang di Jawa, setiap acara dewa atau acara resi pendeta selalu pakai benang upavita. Di Bali ketika upacara dewayatnya, sebenarnya kan pada waktu ngaturang wecamani, ngaturang joyo pesucian, itu dilengkapi dengan canangnya berisi kalpike, berisi sirowiste, berisi benang sutra harusnya 3 helai. Sebagai perwujudan yang berpedara baru melingge, aturan welcome drink nggak ada di hotel itu. Jadi kalau kita masuk hotel baru tutup di ruang dulu, sudah dibawakan minuman, begitu silakan minum Pak. Malah ada bawa sapu tangan dari handuk yang berisi air hangat, langsung pakai pelan supaya badan kita segar. Itu berada aturan zaman ini. Artian itu zaman Dewa Mahayastu, Dewati, Dewa, Sarwa, nanti Siwa Sutra para Pawitra mempersembahkan Siwa, mempersembahkan Pawitra sebagai Siwa Sutra. Begitu seharusnya. Apa cara main pemangku? Patut kuning ring tatu Dewa tatu, Kusuma Dewa, Raja Purana Dewa, Dharma Kayangan. Purana tatu, I pemangku wenang understand pemarkin agama yang ngastiti Dewa Batara Widi. Kesungguhan yang mulai dia drama desa sudah saya sebutkan tadi. Jadi harus tahu kewenangan pemangku. Besok kami akan menyampaikan tentang Weda, Itihasa dan Purana kalau salah apa judulnya kemarin. Itihasa Wedanya pertama harusnya bukan terakhir Wedanya itu judul yang besar itu. Saya bawakan makalahnya, kebetulan kami membawakan punya makalah untuk itu di dalam penataran pemangku yang dulu gitu. Jadi Pandita itu sudah saya sampaikan tadi perwujudan sekali dari Dewa Siwa.